Pertama-tama saya merasa di PHP oleh PDIP. Tapi yang lebih penting, dalam acara HUT itu, Ganjar seperti jadi penonton di pinggir lapangan saja, dimarginalkan. Pendukung Ganjar ngamuk sama Megawati gara-gara Ganjar tidak diumumkan sebagai capres. Tidak masuk akal. Ganjar juga tak diperlakukan spesial sebagaimana elit-elit partai lainnya. Dia tidak mendapat potongan tumpeng dari Megawati. Dia juga tidak duduk di barisan kursi tamu terdepan. Ganjar duduk berhimpitan dengan tamu lain karena memang tidak ada kursi spesial buat Ganjar. Ganjar Pranowo wis redup, ora payu, dan tak dihiraukan lagi oleh Megawati dan PDIP. Sudah dicueki. Jadi sangat wajar apabila Ketua Umum PDIP tak sudi untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Ganjar Pranowo yang begitu melejit namanya di dunia maya, ternyata di dunia nyata nyelekit. Nah, ini fakta-fakta yang muncul dalam perayaan ulang tahun PDIP ke-50 tentu menjadi sebuah sorotan, menjadi sebuah gambaran bagi kita semua bahwa Ganjar Pranowo yang tentu oleh para buzzer Ganjaris selalu diagung-agungkan, rupanya di PDIP-nya sendiri tidak dilihat. Survei-survei yang reliable sudah menunjukkan Ganjar paling tinggi tingkat elektabilitasnya. PDIP sendiri seharusnya bangga memiliki kader sehebat Ganjar. Dia pintar, bersih, soleh, berintegritas, dan cakap memimpin. Dia juga bisa dibilang pelanjut Jokowi terbaik. Tidaklah benar elektabilitas Ganjar Pranowo nomor 1 dalam survei tukang survei bayaran. Tujuannya adalah untuk menyodorkan Ganjar Pranowo agar dicalonkan oleh Megawati. Ternyata gagal, sekali lagi gagal. PDIP dan Megawati tidak percaya dengan tukang survei bayaran itu, sehingga kita saksikan di hari ulang tahun PDIP reduplah Ganjar Pranowo, tak dihiraukan sama sekali. Ini ditujukan kepada Pak Ganjar ya, sebagai figur atau tokoh yang digadang-gadang oleh pendukungnya untuk bisa maju menjadi capres dan cawapres. Jadi saya melihatnya adalah ancaman itu ya, peringatan itu diberikan kepada pendukung Ganjar dan sekaligus kepada Pak Ganjar sendiri. Demokratisasi di dalam PDIP ini memang berubah, gitu kan. Yang pertama, yang kedua, bahwa dukungan Pak Ganjar makin meluas hingga nanti disadari oleh seluruh komponen partai bahwa Pak Ganjar memang layak. Jadi ini sebuah ikhtiar politik, bukan mendahului Bu Mega, bukan. Sebuah ikhtiar politik bahwa rakyat memang mengendali. Jadi apa yang membuat PDIP ragu mengajukan nama Ganjar? Satu-satunya alasan adalah karena Bu Mega masih bimbang antara mengajukan kader terbaiknya atau putri kesayangannya. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri masih belum mau mengumumkan sosok calon presiden atau capres yang akan diusungnya. Bahkan di HUT PDIP ke-50 yang disebut-sebut bakal ada kejutan besar pun sosok capres banteng ini belum dibuka. Keputusan ini membuat para pendukung Ganjar kecewa dan tidak terima. Salah satunya Ade Armando yang merasa kena harapan palsu. Dia bahkan menyebut Megawati memang suka mempermainkan perasaan orang. Saya menunggu dengan harap-harap cemas HUT PDIP. Pada akhirnya kemarin ini acara HUT PDIP berlangsung. Kata Ade Armando dikutip dari kanal YouTube Cokro TV pada Kamis 12 Januari 2023. Pusat acara HUT itu adalah pidato Bu Mega dan beliau ini sama sekali tidak menyebut bahkan tidak sebuah indikasi apapun tentang siapa capres PDIP imbuhnya. Padahal dalam aturan PDIP, hak untuk memilih capres diberikan sepenuhnya kepada Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum. Padahal dalam aturan main internal PDIP, pencalonan nama capres adalah hak eksklusif ketua PDIP dan Bu Mega. Dampak sekali bahagia dia bisa memain-mainkan perasaan orang, ungkap Ade Armando. Dia bilang dia tahu bahwa banyak hadirin yang memenuhi ruangan itu datang karena Bu Mega akan mengumumkan nama calon presiden, tambahnya. Namun seolah tak tergoyahkan, Megawati masih tetap enggan mengumumkan kader pilihannya untuk melenggang di 2024 mendatang. Ada juga menyebut bahwa Ganjar tampak dimarginalkan dalam acara HUT PDIP setengah abad tersebut. Anyway, saya merasa di PHP oleh PDIP, tapi yang lebih penting dalam HUT itu Ganjar seperti jadi penonton di pinggir lapangan saja, dimarginalkan, tuturnya.
Ada juga menyebut dirinya mendapat masukan dari salah seorang rekannya karena dianggap keras mengkritik PDIP yang tidak juga menyebut nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung partai berlambang banteng hitam bermoncong putih tersebut. Menurut Ade Armando, rekannya itu mengingatkan kalau terus mempersoalkan sikap PDIP, Megawati yang juga Ketua Umum PDIP akan marah. Kalau yang bersangkutan sampai marah, dia akan ngambek dan berdampak malah sama sekali batal mengajukan nama Ganjar sebagai capres usungan PDIP. Terus terang saya sebenarnya nggak bisa dengan gaya semacam itu. Masalahnya buat saya, keengganan PDIP mengajukan nama Ganjar sama sekali tidak masuk akal. Survei-survei yang reliable sudah menunjukkan Ganjar paling tinggi tingkat elektabilitasnya. Beber Ade Armando. Redupnya sinar Ganjar di HUT PDIP tak dihiraukan Megawati hingga duduk berhimpitan dengan kader lain. Sosok Ganjar Pranowo tak tersorot di acara hari ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan yang digelar di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Dalam pidato 1,5 jam, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, nama Gubernur Jawa Tengah itu tidak sedikit pun disebut. Ganjar juga tidak diperlakukan spesial sebagaimana elit-elit partai. Dia tidak mendapat potongan tumpeng dari Megawati, juga tak duduk di barisan kursi tabu terdepan. Meski namanya digadang-gadang sebagai kandidat calon presiden terkuat PDIP untuk pemilu 2024, kehadiran Ganjar di acara HUT ke-50 partai terasa biasa-biasa saja. Duduk berhimpitan, tidak ada kursi spesial buat Ganjar di acara HUT ke-50 PDIP. Mengenakan baju merah bergambar banteng kebesaran PDIP, Ganjar duduk berhimpitan bersama kader-kader lainnya. Kursi yang ditempati Ganjar juga bukan barisan terdepan. Baris kursi terdepan diperuntukkan buat para pejabat negara seperti Megawati, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ada pula Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto serta putra-putri Megawati yang juga menduduki jabatan strategis partai, Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Selain itu ada sejumlah kader PDIP di Kabinet Indonesia Maju seperti Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli, Menteri Sosial Tri Risma Hari Ini, hingga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Sementara di baris kedua terlihat sejumlah Menteri Jokowi, di antaranya Menteri Perikanan dan Kelautan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Ganjar tampak duduk di barisan ketiga bersebelahan dengan Ketua DPD PDIP Provinsi Jambi Edi Purwanto dan kader-kader lainnya. Tidak disebut lebih dari 1 jam Megawati berpidato di acara HUT partainya, namun tak sedikit pun nama Ganjar disebut. Megawati lebih banyak menyinggung soal ketokohan sang ayah Soekarno dalam membangun Partai Nasional Indonesia atau PNI, yang tak lain merupakan cikal bakal Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, nama terdahulu PDI Perjuangan. Presiden kelima Republik Indonesia itu juga sempat menyebut nama Presiden Jokowi. Megawati berkelakar bahwa nasib Jokowi akan berbeda dengan saat ini jika tidak ada PDIP. Nama Ma'ruf Amin dan Mahfud MD juga sempat disinggung. Megawati mengaku dirinya yang meminta Jokowi untuk memilih Ma'ruf Amin mendampinginya sebagai calon wakil presiden atau cawapres untuk pemilu 2019. Bersama dengan itu, Megawati juga meminta Jokowi menunjuk Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam di kabinet periode kedua pemerintahan Jokowi. Di sela-sela pidatonya, Megawati sempat memperkenalkan dua cucunya yang tak lain merupakan anak dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Mega berkata kedua cucunya hadir karena ingin tahu soal politik. Beberapa nama kader PDIP juga sempat disinggung di pidato Mega, seperti Sekjen Hasto Kristianto, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Mensos Tri Risma Hari Ini hingga mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rutyatmo. Bahkan Megawati sempat menyinggung Tasdi, mantan Bupati Purbalingga yang dipecat PDIP karena terjerat kasus korupsi pada media 2018 lalu. Mega disampai menitikan air mata ketika mengingat Tasdi. Sejumlah menteri juga sempat disebut namanya, mulai dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hingga Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Tak lupa Megawati bercerita soal dirinya sendiri dan pencapaiannya sejak awal berpolitik hingga saat ini. Mega bilang dia berjuang keras membesarkan PDI sejak era Orde Baru hingga kini menjadi PDIP. Di hadapan para kader, putri proklamator itu pamer sudah dianugerahi 2 gelar profesor kehormatan dan 9 gelar doktor honoris causa. Kata Mega masih ada 5 gelar lagi yang penganugerahannya tertunda akibat pandemi virus corona. Tak dapat tumpeng. Di penghujung acara, Megawati memimpin prosesi potong tumpeng. Sejumlah pejabat negara dan elit PDIP dipanggil untuk naik ke atas panggung bersama Mega. Mereka yakni Presiden Jokowi, Ma'ruf Amin, Puan Maharani, Prananda Prabowo, Hasto Kristianto, Pramono Anung, dan Ali Indo Comeback. Tak ada sosok Ganjar Pranowo. Megawati memberikan potongan tumpeng pertama buat Jokowi, lalu potongan kedua diberikan untuk Ma'ruf Amin. Mereka lantas berfoto bersama di atas panggung sebelum turun dan duduk kembali di kursi masing-masing.
tak singgung capres. Sedianya nama Ganjar sejak lama dijauhkan sebagai capres yang bakal diusung PDIP untuk pemilu 2024. Sebabnya orang nomor 1 di Jawa Tengah itu punya modal elektabilitas besar. Menurut survei berbagai lembaga, tingkat elektoral Ganjar berada di urutan pertama. Namun demikian PDIP hingga kini masih enggan bicara pencapresan. Telah ditegaskan berulang kali keputusan soal capres dan cawapres pemilu 2024 berada di tangan Megawati sebagai pimpinan tertinggi partai. HUT ke-50 PDIP semula digadang-gadang menjadi momen deklarasi capres Partai Banteng. Namun hingga acara berakhir tak ada satupun nama yang disinggung sebagai kandidat RI 1 dari Partai Wong Cilik itu. Saya ketua umum terpilih di Kongres Partai sebagai institusi tertinggi partai. Maka oleh Kongres Partai diberikanlah kepada ketua umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan, katanya lagi.